Salam kemenangan. Batu yang pecah. Saudara, seringkali dalam hidup kita tidak sadar ada yang pecah. Itu bisa hati kita, itu bisa pekerjaan kita, itu bisa hubungan. Ada berapa banyak orang tua pecah hubungannya dengan anaknya. Saudara, ada berapa banyak suami istri pecah. Ada berapa banyak, saudara, sebuah perusahaan yang didesain dengan sangat bagus, saudara, dan tiba-tiba pecah. Dan kita tidak menyadari why, kenapa. Saudara, hari itu Musa turun. Dan Musa melihat orang-orang, saudara, berpesta pora karena berpikir Musa sudah tidak ada. Mereka menyembah patung. Mereka, saudara, menarikan tarian-tarian erotis. Dan itu membangkitkan marah Musa. Dan Musa membanting batu yang diukir, dibuat oleh jari Tuhan sendiri. Dan batu itu pecah. Mari kita membaca ayatnya di dalam Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat perkemahan, ia melihat anak lembu, orang menari. Bangkitlah amarah Musa. Dilemparkan kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Tetapi Keluaran 34 ayat 1 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu yang sama seperti yang mula-mula. Maka aku akan menulis sekali lagi pada loh itu segala firman seperti yang ada pada loh yang mula-mula yang kau pecahkan. Saudara, hari ini Tuhan mau berkata buat setiap kita, seberapapun kita sudah memecahkan banyak hal, Tuhan ingin memulihkan kita. Seberapa kita mungkin sudah menghancurkan destiny kita, Tuhan ingin memulihkan lagi. Bahkan Tuhan ingin menuliskan di atas destiny kita sebuah kata-kata indah, sebuah nyanyian, sebuah perjanjian, sebuah destiny yang baru. Saudara, batu yang pecah. Dan hidup kita seringkali seperti itu. Ada sebuah karya di Jepang. Setiap piring yang pecah, saudara, atau setiap keramik yang pecah, itu dikumpulkan. Dan kemudian keramik itu disambung dengan emas murni, saudara. 99,9, 24 karat. Saudara, dan itu begitu indahnya. Dari keramik yang mungkin harganya 1.000 atau 2.000, saudara ya. Saudara, yen tiba-tiba menjadi puluhan ribu yen. Saudara, dan itu adalah sebuah karya seni. Semakin banyak pecahnya, maka semakin banyak emasnya, maka semakin mahal lah. Dan dalam hidup ini juga seperti itu. Mungkin kita berkata aku dipecahkan karena keadaan, tetapi ada tangan Tuhan yang siap untuk mengangkat kita dan siap untuk menambal dengan keilahian, menambal dengan pemulihan, menambal dengan Roh Kudus, merekatkan kembali hidup kita satu demi satu dengan kasih, dengan pengertian, dengan iman, dengan sentuhan orang-orang di sekeliling kita. Dan jadilah kita sebuah karya Tuhan yang sangat indah, yang luar biasa. Mungkin hidup kita pada waktu sebelum dipecahkan hanyalah hidup yang biasa, tetapi pada waktu hidup kita mengalami kehancuran dan kita begitu diukir, hidup kita tiba-tiba menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, hari itu ada seorang teman saya terkena kanker. Dan pada waktu dia terkena kanker, dia dikeluarkan dari pekerjaan. Saudara, dia masih muda dan dia harus kehilangan payudaranya. Saudara, dan dia berpikir hidupnya sudah hancur. Dia marah, dia bersungut-sungut, dia berkata, saya tidak mau sembuh dan dia mau mati. Tapi malam itu seseorang datang dalam bentuk mimpi. Dan orang itu seperti malaikat Tuhan, tapi seperti Bapak yang penuh kasih. Tetapi matanya sangat tegas. Dan Bapak ini berkata, engkau harus pilih. Engkau berakhir dengan seperti ini. Kanker, sendirian, sakit, dan masuk neraka. Atau engkau memilih bersyukur, engkau memilih percaya, engkau memilih bahwa hidupmu akan jadi berkat buat jutaan orang. Dan Tuhan berkata, atau Bapak ini dalam bentuk, saya rasa itu Tuhan, dalam bentuk seorang Bapak, dengan tegas berkata, tulis sebuah buku.
Tulis kesaksian-kesaksian di koran. Tulis bagaimana hidupmu mengalami kanker di usia muda. Dan engkau akan lihat apa yang terjadi. Saudara, pada waktu pagi dia menggigil. Saudara, dia merasa itu benar-benar pesan Tuhan. Dia bahkan merasa ada tatapan cinta yang luar biasa. Walaupun itu sangat keras. Walaupun itu sepertinya sangat tegas. Walaupun bentuknya seorang bapak, tapi dia merasa Tuhan di situ. Dia merasa kasih yang mengalir, kekuatan yang ajaib, bahkan janji yang luar biasa. Saudara, dan pagi itu tiba-tiba dia berubah. Dia mulai menyapa dokter dan berkata, terima kasih dokter sudah merawat saya. Saudara, dia menyapa suster, terima kasih bawa makanan. Dia tiba-tiba mau makan. Saudara, dan dia mengalami dan dia menikmati kemoterapi. Saudara, pada waktu dia kemoterapi, dia sapa semua orang, dia menyanyi. Dia tulis kata-kata positif di kartu-kartu kecil dan dia bagikan dengan semua orang yang kemoterapi. Saudara, dan tiba mulai tulis jurnal dan dia coba kirim ke koran. Dan itu diterima dengan sangat baik. Saudara, dan sejak hari itu singkat cerita, dia mengalami kesembuhan sangat pesat, sangat cepat. Saudara, dan dia mulai, saudara, datang dari satu sekolah ke sekolah lain. Dia menjadi berkat, dia menjadi motivator, dia menjadi pembawa firman Tuhan. Dia bersaksi, saudara, kepada bangsa demi bangsa. Bahkan dia menulis buku dan buku itu laris. Buku itu ada terbit di sekuler. Sekali lagi, dia berkata, seandainya saya tidak pernah mengalami ini, hidup saya akan menjadi biasa-biasa. Dia tidak akan menjadi penulis, dia tidak akan menjadi motivator, dia tidak akan menjadi hamba Tuhan, dia tidak akan menjadi penyembah, dia tidak akan menolong dan berjumpa dengan jutaan orang. Tetapi tiba-tiba batu yang pecah itu, hidup yang pecah karena kanker, berubah menjadi karya yang luar biasa. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup saudara. Mungkin hari ini anakmu dan engkau hubungannya sedang hancur. Mari datang minta maaf dan peluk. Mungkin hari ini ekonomimu sedang hancur. Mari buka mata besar-besar dan minta tolong dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau berhenti untuk menghancurkan kita. Saudara, apapun keadaan, bahkan karena salah kita, batu yang pecah itu Tuhan akan pulihkan. Biarkan dia menulis satu kali lagi destiny. Biarkan dia menulis, saudara, satu kali lagi sebuah kesempatan. Biarkan dia menambahkan di dalamnya cinta, keajaiban, kesaksian, sentuhan orang-orang lain yang Tuhan masukkan dalam hidup kita. Jangan menutup diri. Tetapi Tuhan berkata dengan tegas, pahat lagi. Ada bagian kita. Ada bagian kita untuk bangkit lagi. Kalau saudara membaca ceritanya, Tuhan bilang naik lagi. Saudara, kalau saudara tahu di situ Tuhan berkata puasa lagi. Jadi ada bagian kita. Tetapi ada bagian Tuhan. Batu yang pecah adalah karya yang luar biasa. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ada seorang yang masuk penjara karena narkoba. Dan dia merasa hidupnya pecah. Saudara, harusnya dia bisa meneruskan sekolah. Tapi ternyata dia selesai. Saudara, baru saudara, kelas 1 SMA. Sudah harus masuk penjara karena narkoba. Saudara, tetapi sejak itu dia cari Tuhan. Dia jadi penulis lagu. Dia nyembah Tuhan. Saudara, di penjara dia bersaksi. Saudara, bahkan dia ikut ujian persamaan di penjara. Saudara, dia ambil lagi, saudara, S1 dan S2. Saudara, singkat cerita, dia keluar dari penjara. Dia hari ini kerja. Saudara, di BCA dia menjadi pemimpin kaum muda. Saudara, dia punya klub, menjadi mengumpulkan dan menolong dari semua agama orang-orang yang terkena narkoba. Saudara, dia punya hubungan yang sangat indah dengan orang tuanya, yang dulu dia tidak pernah menghargai orang tuanya. Dan dia berkata, batu yang retak itu menjadi batu yang ditulis dan ada di hadirat Tuhan. Hari ini, siapapun dan bagaimanapun kehancuran hidupmu, biarkan kau menjadi batu yang ditulis, batu yang berharga, batu yang disepuh emas,
batu yang mulia di hadapan Tuhan.